Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrina Sitorus dengan NPM D1D024037, Prodi Administrasi Publik, mahasiswi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai observasi dan rekomendasi desain ruang kantor di kantor Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu. Pada observasi ini, saya akan menjelaskan mengenai kondisi tata ruang kantor, pencahayaan, ergonomi, sirkulasi, suasana kerja, masalah yang ditemukan, serta rekomendasi desain ruang kantor yang telah saya buat. Observasi ini dilakukan untuk menganalisis kondisi ruang kantor Kelurahan Sawalebar serta memberikan rekomendasi desain yang lebih nyaman dan efisien. Melalui observasi ini, saya ingin mengetahui bagaimana kondisi ruang kantor yang ada saat ini, apa saja kekurangan yang masih ditemukan, dan bagaimana solusi atau rekomendasi desain yang dapat diberikan agar ruangan kantor menjadi lebih baik lagi. Saya melakukan observasi di kantor Kelurahan Sawalebar yang berlokasi di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Kantor Kelurahan Sawalebar merupakan instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti pengurusan surat menyurat, pelayanan data kependudukan, dan pelayanan umum lainnya. Pada saat melakukan observasi, saya melihat bahwa aktivitas pelayanan di kantor cukup aktif karena pegawai secara langsung melayani masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi. Ruang yang saya amati dan observasi meliputi ruang kerja pegawai, area pelayanan masyarakat, area penyimpanan arsip, dan ruang lurah. Selain itu, saya juga mengamati bagaimana penataan meja dan kursi, kondisi pencahayaan, sirkulasi udara, kenyamanan ruang kerja, serta kebersihan dan kerapian ruangan kantor. Berdasarkan hasil observasi saya, tata ruang kantor di kantor Lurah Sawalebar menggunakan konsep ruang kerja terbuka. Meja pegawai ditempatkan di bagian tengah ruangan sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi antar pegawai saat bekerja. Menurut saya, konsep ruang terbuka ini cukup baik karena pegawai dapat berinteraksi dengan mudah dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat. Namun, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari tata ruang kantor tersebut. Ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, mempermudah koordinasi antar pegawai, ruangan cukup luas, tersedia area pelayanan masyarakat, sirkulasi udara sudah cukup baik, ruangan terlihat sederhana dan mudah diakses masyarakat. Dan ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, penataan meja dan barang masih kurang rapi, ruang gerak antar meja masih sempit, arsip masih terlihat menumpuk, kursi kerja kurang ergonomis, dan pencahayaannya belum merata. Belum tersedia area tunggu yang nyaman bagi masyarakat. Berdasarkan pencahayaannya, kantor Lurah Sawalebar sudah memiliki pencahayaan yang cukup baik karena terdapat ventilasi dan jendela yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Selain itu, terdapat lampu penerangan yang membantu pencahayaan di dalam kantor. Namun, menurut saya masih terdapat beberapa bagian ruangan yang terlihat kurang terang, sehingga pencahayaan belum merata secara maksimal. Dan berdasarkan kondisi ergonominya, meja kerja sudah cukup mendukung aktivitas administrasi pegawai. Pegawai dapat melakukan pekerjaan seperti menulis, menyusun dokumen, dan melayani masyarakat dengan cukup baik. Namun, kursi yang digunakan masih berupa kursi plastik sehingga kurang nyaman apabila digunakan dalam waktu yang lama. Selain itu, penempatan barang di atas meja juga membuat area kerja menjadi lebih sempit. Sirkulasi dan suasana kerja. Sirkulasi udara di dalam ruangan sudah cukup baik karena terdapat ventilasi dan pintu terbuka yang membantu udara masuk ke dalam ruangan. Namun, jalur pergerakan pegawai dan masyarakat masih sedikit terhambat oleh posisi meja dan beberapa barang yang diletakkan di sekitar area kerja. Untuk suasana kerjanya, kantor terlihat cukup aktif dan kondusif. Pegawai melakukan pelayanan administrasi secara langsung kepada masyarakat dengan baik. Selain itu, penataan arsip yang masih terbuka membuat ruangan terlihat penuh dan kurang rapi secara visual. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, saya ingin memberikan rekomendasi desain ruang kantor yang baru yang bertujuan menciptakan ruang kerja yang lebih nyaman, rapi, efisien, dan mendukung pelayanan masyarakat yang lebih baik. Di sini, terdapat layout usulan yang telah saya buat dan dapat dilihat pada gambar di belakang saya. Pada layout tersebut,
saya melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap tata ruang kantor sebelumnya. Rekomendasi pertama, saya menata ulang posisi meja kerja agar lebih rapi dan teratur. Pada layout usulan, susunan meja dan kursi pegawai sudah mengalami perubahan dari sebelumnya sehingga ruang kerja terlihat lebih tertata dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pegawai. Dengan penataan seperti ini, pegawai dapat bekerja lebih nyaman dan koordinasi antar pegawai tetap berjalan dengan baik. Rekomendasi kedua, saya memperluas jalur sirkulasi pegawai dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang datang untuk pelayanan dapat bergerak dengan lebih nyaman tanpa terganggu oleh posisi meja maupun barang yang ada di dalam ruangan. Rekomendasi ketiga, saya menyediakan area tunggu pelayanan bagi masyarakat. Menurut saya, area tunggu sangat penting karena masyarakat yang datang membutuhkan tempat duduk yang nyaman saat menunggu pelayan administrasi. Pada kondisi sebelumnya, area tunggu masih belum tertata dengan baik sehingga perlu penambahan beberapa kursi agar masyarakat merasa lebih nyaman. Rekomendasi keempat, saya menambahkan tempat penyimpanan arsip khusus agar dokumen tidak lagi menumpuk di area kerja pegawai. Rekomendasi kelima, saya menambahkan pencahayaan pada beberapa area yang masih redup. Pencahayaan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan kerja pegawai dan membantu proses pelayanan administrasi menjadi lebih efektif. Dan rekomendasi yang keenam, saya menambahkan tanaman hias di beberapa sudut ruangan agar suasana kantor menjadi lebih nyaman, segar, dan tidak terlihat terlalu monoton. Selain itu, untuk area penyimpanan beras dan sembako, menurut saya sudah cukup baik karena ruangan cukup luas dan penempatannya terpisah dari area kerja pegawai, sehingga tidak mengganggu aktivitas pelayanan. Secara keseluruhan, kondisi desain ruang kantor Lurah Sawah-Lebar sebenarnya sudah cukup baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan dan penataan ulang agar tercipta ruangan kerja yang lebih nyaman, efektif, dan profesional. Sebagai penutup, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kantor Kelurahan Sawah-Lebar sudah cukup mendukung kegiatan pelayanan masyarakat dan administrasi pegawai. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ruang kerja yang cukup luas, sirkulasi udara yang cukup baik, serta pelayanan yang berjalan aktif setiap harinya. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti penataan ruang yang belum rapi, pencahayaan yang belum merata, kursi kerja yang kurang ergonomis, serta area tunggu masyarakat yang masih kurang nyaman. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang ruang kerja dan beberapa perbaikan fasilitas agar tercipta lingkungan kerja yang lebih nyaman, efektif, rapi, dan produktif bagi pegawai maupun masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Semoga rekomendasi desain yang saya berikan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas tata ruang kantor di kantor Kelurahan Sawah-Lebar. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.